Assalamualaikum, apa kabar rekan-rekan Millionaires Club? Hari ini ada acara di TK Insan Kamil. Anak-anak pada berkumpul dan mereka dapat kabar bahwa gurunya sedang ulang tahun. Dan mereka ingin memberikan surprise buat guru tercintanya. Masing-masing membawa hadiah. Datang satu anak sambil membawa kotak. Dia kebetulan adalah anak si tukang bunga. Lalu sama bu gurunya kotak-kotak. Dicium baunya. Oh, ini pasti bunga ya. 100% bu guru. Datang anak yang kedua sambil membawa kotak, diserahkan pada gurunya. Gurunya ingin bikin bahagia. Ini anaknya Badrun, si penjual permen coklat. Saat diangkat, rupanya ada yang jatuh. Kelihatannya kayak ada serbuk gitu ya. Nah, gurunya ingin bikin bahagia. Wah, ini ibu pasti suka. Langsung dicoba, dimakan sama bu gurunya sambil dikotak-kotak. Ini permen ya, tapi kok kelihatannya agak pahit ya. Berarti permen coklat ya? Bu guru, itu jangan dimakan. Loh, memang kenapa? Kemarin bu guru kan bilang di rumah banyak tikus, jadi saya kasih itu, kan bapak yang kasih itu obat tikus. Bu gurunya makan obat tikus, dikiranya permen coklat. Banyak sekali orang-orang di sekeliling kita melihat segala sesuatunya itu dari tampak luar. Dia belum lihat dalamnya, tiba-tiba langsung disimpulkan. Baru saja diundang melalui WA dan dia tahu bahwa ini adalah Allianz, tiba-tiba dia langsung mengatakan, oh Allianz, asuransi, enggak deh, saya nggak tertarik. Padahal dia juga belum tahu bagaimana cara kita mengatasi ketika ada prospek yang tiba-tiba langsung menduga bahwa ini Allianz, kita sedang menawari sebuah polis asuransi. Di pengalaman saya, langsung saya berikan satu komentar balik. Mas, kamu nggak kepingin nikah sama Fatima ya? Kelihatannya Fatima ini cocok sama kamu. Orangnya seksi sekali. Kon iki jari siapa? Biasanya kalau orang saya kasih tebakan seperti itu atau saya kasih respon seperti itu, mesti jawabannya apa? Fatima siapa? Kan saya sudah menikah. Loh, tapi ini orangnya sip ini, mau ini. Wah repot ambek buta terong ya. Nah, terus akhirnya seringkali tanya, kamu yang serius, ini Fatima yang mana? Ya, tentu saja. Ya, kalau itu Fatima orang yang seksi, orang yang sedang gadis. Kalau ternyata istrinya orang, atau mungkin hanya karena namanya Fatima, terus kemudian kita nganggep, iya saya mau sama Fatima, ternyata Fatima yang sudah umur nenek-nenek 70 tahun. Jadi gimana kita bisa mengetahui sebelum tahu detail apa yang dimaksud dari penjelasan kita? Tapi itulah yang menyebabkan kenapa seseorang ini akhirnya rezekinya itu seringkali tidak terbuka luas hanya karena terburu menyimpulkan sebelum dia tahu persis isinya. Nah, poin yang kedua yang ingin saya sampaikan kepada rekan-rekan semua bahwa bagaimana kita melalui satu proses yang paling penting bagi kita para agen asuransi yang baru pertama kali bergabung. Pertanyaannya selalu klise. Apa yang harus saya katakan ketika saya ketemu dengan prospek yang masih baru bergabung?
Apa yang harus saya katakan kepada prospek ketika saya baru bergabung? Kira-kira apa yang harus saya bicarakan? Kita tahu bahwa asuransi adalah sebuah industri keuangan di mana kita tidak membawa sebuah barang untuk kita jual. Karena kita tahu akadnya adalah sebuah strategi melindungi income, sebuah strategi bagaimana melindungi sesama peserta. Ini adalah satu hal yang seringkali saya sampaikan di beberapa vlog saya yang lain, tapi seringkali teman-teman kurang memperhatikan. Ada 6 hal yang perlu Anda lakukan pada saat Anda akan melakukan presentasi. Agar supaya penyampaian Anda terasa mengalir, tidak seperti satu keterkejutan. Ibarat kalau Anda naik motor, dari persneleng 3, Anda langsung masukkan persneleng 1, pasti akan kaget. Baru datang, basa-basi sebentar, tentang keluarga, tentang rumah, tentang hobi, tiba-tiba langsung, ini saya mau nawari kamu asuransi. Itu membuat orang bisa mual. Sepertinya kelihatan omongan yang sebelumnya, itu hanya basa-basi saja. Tapi coba kalau misalkan kita menggunakan cara yang lebih smooth, lebih lembut, lebih halus, dan lebih mengalir. Yang pertama, ketika Anda ketemu sama prospek, jelaskan tentang latar belakang yang Anda punya. Ungkapkan latar belakang Anda yang kira-kira mirip-mirip dengan lawan bicara Anda. Carilah latar belakang yang sama. Misalkan latar belakang dia dari aspek pekerjaannya. Cari kesamaan mungkin dari hobinya. Cari kesamaan dari masalahnya. Mungkin dari aspek usianya. Anda bisa memilih latar belakang yang mirip-mirip. Saya ambil contoh. Prospeknya namanya Bu Nali. Li, selama ini saya mengenal kamu. Dan kamu mengenal saya. Kamu kan tahu, kita ini kan sebagai seorang karyawan. Carilah yang sama. Dan usahakan, di dalam menjelaskan latar belakang, itu latar belakang yang kira-kira dia sangat paham dengan kondisi itu. Misalnya seorang ibu rumah tangga, Mbak, kita kan tahu bahwa kita ini kan punya suami yang sedemikian baik di dalam mengurusi keluarga. Dan suami saya itu bekerja sedemikian keras. Nah, sebagai seorang istri, tentu saja pasti ingin sekali menolong suami. Nah, itu satu contoh. Berikan satu penjelasan tentang latar belakang Anda. Yang kedua adalah apa yang tidak nyaman dari latar belakang Anda. Jelaskan apa yang tidak nyaman dengan latar belakang Anda itu. Misalnya, sebagai seorang karyawan, apa yang membuat tidak nyaman? Mungkin waktunya sedikit, income-nya terbatas, tidak pernah punya waktu untuk keluarga, ada masalah dengan perusahaan, karirnya terhalang. Nah, saya ambil contoh, ngomong sama Bu Nali. Bu Nali, kamu kan tahu, kita ini kan sudah lama kerja sebagai pegawai, sudah 15 tahun. Saya bersyukur saya menjadi pegawai, punya jabatan baik, posisi saya baik, tapi yang membuat saya nggak nyaman adalah saya tidak punya waktu dengan keluarga. Karena tempat kita bekerja sangat jauh. Istri saya di seberang sana, di seberang pulau, sedangkan kita ada di sini. Ketika Anda menjelaskan sesuatu yang tidak nyaman, itu akan memberikan satu efek psikologis buat calon bicara, lawan bicara Anda menjadi sesuatu hal yang sama-sama dipahami sebagai sebuah latar belakang masalah, bukan hanya sekedar latar belakang. Setelah dia menunjukkan tanda respon setuju, masuk pada level yang ketiga, tahap yang ketiga. Apa yang Anda jelaskan? Apa yang Anda temukan? Jadi jelaskan bisnis Anda ini merupakan sesuatu yang Anda temukan yang menjadi solusi atas kendala Anda selama ini. Saya ulang lagi, Bu Nali, kamu kan tahu, saya ini lama jadi pegawai, kerja sudah puluhan tahun, jabatan sangat tinggi. Cuma masalahnya, meskipun saya punya income baik, tapi saya nggak punya waktu dengan anak dan istri.
istri saya di seberang pulau sana, saya bersama kamu di sini. Nah, akhirnya saya mencari apa yang harus saya lakukan agar suatu saat nanti saya punya banyak waktu dengan anak dan istri saya. Nah, kemarin saya ketemu dengan teman saya. Dia seorang pengusaha sukses dan dia menceritakan ada satu cara agar saya punya banyak waktu dengan anak dan istri tanpa terganggu penghasilan saya. Jadi itu yang ketiga. Lalu yang keempat, bagaimana perasaan Anda atas apa yang sudah Anda temukan? Ceritakan, tunjukkan bagaimana perasaan Anda. Setelah saya tahu konsep yang dijelaskan oleh teman saya ini, saya merasa betul-betul ini saya antusias, saya semangat, saya mempunyai sebuah harapan. Kita tahu bahwa menjalankan sebuah pembukaan presentasi, perasaan Anda itu penting sekali. Bagaimana Anda punya rasa suka hati, sukacita itu penting sekali. Apalagi kalau Anda mau menawarkan sebuah peluang bisnis. Kunci peluang bisnis adalah adanya sebuah harapan, bukan angka atau keuntungan. Anda menjelaskan tentang angka dan keuntungan, tetapi kalau tidak menunjukkan sebuah harapan, maka ya angka tidak akan pernah memberikan makna apapun. Anda menceritakan angka besar tapi dengan perasaan sangka buruk atau pesimis, orang tidak akan tertarik. Orang akan tergerak karena kita punya semangat. Jadi tunjukkan semangat Anda. Bisa semangat harapan, gembira, sukacita. Nah, setelah itu langkah yang berikutnya adalah Anda jelaskan tujuan Anda ngobrol dengan dia. Jadi, Bu Nali, karena saya melihat, saya ketemu solusinya dan membuat saya itu tidak bisa tidur dan saya punya harapan, saya berpikir, kalau kita ini bisa bekerja sama, maka apa yang jadi kendalamu itu juga bisa ketemu di sini. Kita akan bisa menemukan solusi di sini. Jadi, Bu Nali, tujuan saya ngobrol sama kamu di sini adalah saya mau membagikan apa yang telah saya temukan. Saya rasa dengan cara seperti itu, prospek akan melihat Anda ceritanya mengalir. Jadi saya ulangi lagi, nomor 1 adalah latar belakang. Nomor 2, apa yang tidak nyaman dengan latar belakang Anda. Nomor 3, apa yang Anda temukan. Yang keempat, bagaimana perasaan Anda. Dan yang kelima, apa tujuan Anda ketemu. Tibalah sesi yang terakhir, yaitu yang keenam. Anda bisa mempromosikan beberapa jenis pertemuan yang diselenggarakan oleh sistem bisnis Anda. Atau di Univision ini ada pertemuan namanya Table Talk, ada Business Talk. Anda ceritakan agar mereka bersedia untuk datang. Saya rasa dengan 6 hal ini akan bisa membuat prospek Anda melihat cerita Anda sesuatu hal yang mengalir. Dan di tahap yang ke-6 ini penting sekali Anda mengedifikasi mentor Anda, menceritakan hal yang positif tentang mentor Anda, karena suatu saat Anda perlu mengenalkan prospek Anda dengan mentor Anda. Apakah dia mau jadi nasabah ataukah dia mau menjadi partner bisnis. Nah, mari kita sukses bersama-sama. Jangan lupa komentar di bawah ini bagaimana pengalaman Anda selama Anda mencari nasabah atau mencari partner bisnis baru. Adakah kendala yang Anda hadapi di lapangan? Saya akan coba menjawab. Dan jangan lupa klik subscribe dan klik tanda lonceng agar Anda dapat notifikasi. Terima kasih, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.